gipsum dibuang. Tidak jadi apa? Iya, nggak jadi penawaran. Iya. So far ini bagus. Tapi yang buat saya ini jelek sekali nih. Ya. Nggak bisa ditanam itu ya. Golok susah. Tidak susah. Kan kemarin juga kan jalan keluarnya masih di gipsum. Kalau gipsum kan bisa ditutup. Kalau ada plafon gipsum. Iya. Kalau nggak ada tetap terlihat. Terlihat. Semua orang nggak ada yang nanam di dak. Tidak memungkinkan untuk ditanam. Karena Daknya kan dak udah jadi. dak udah jadi, Iya. besinya kelihatan. Iya. Sudah pasti tidak mungkin berarti. Nggak mungkin. Kecuali dari awal bisa ditanam, tapi emang kalau ditanam itu agak sulit ya kalau misalnya ada masalah gitu loh, kelistrikan kan harus bongkar. Memang Gitu. pada intinya kalau peralon kelistrikan begini ada di atas plafon Di ya, atas plafon. supaya kalau ada kerusakan Ada tinggal perusahaan buka, bisa kan? buka plafon. Andai saja ini ada plafon, bisa mulus. Itu ramai sekali di TikTok, Pak. Masalah listrik. Paralon. Paralon Oh iya, listrik. yang di TikTok itu ya? Iya, itu sederhana sekali. Muncul banyak sekali praktisi-praktisi yang hebat di TikTok itu. Mengenai listrik ditanam, kenapa nggak bisa, Pak? Ya nggak bisa lah. Nggak bisanya kenapa tinggal ditanam? Ya itu kan rumah udah lama gitu loh. Udah ada daknya, kita kan cuma renovasi doang gitu. Tinggal dicongkel aja daknya masukin. Oh nggak bisa, saya udah pernah coba gitu. Daknya itu sangat tipis sekali. Oh, tipis sekali. Tipis banget. Ya tinggal di plester, Pak, ditebelin gimana? Ya nggak bisa, itu kan udah tercoplot lagi itu nyopot. Nggak bisa di plester, di Ya tebal itu. nggak bisa lah, misalnya itu ya kita kan intinya harus ada biaya lagi kan, apakah klien kita mau? Ya tinggal minta ke klien, biayanya segini, Pak, gitu. Wah, itu aja udah cukup, nggak bisa, gimana? Sudah cukup Ya gimana? bagi yang komen kan nggak tahu gitu loh Yang bahwa komen, itu, oh, ada yang nggak tahu? Ya nggak tahu, ya mungkin dia tahu kita buat semuanya gitu kan. Buat semuanya dari nol. Dari nol. Oh, Bapak gitu itu loh. Renovasi gitu. Jadi apa yang sudah ada di situ kita bagusin aja gitu loh, kayak listrik gitu ya. Itu kan sebenarnya listrik itu sudah kita bilang ya sama klien ya. Gimana bilangnya? Ini Pak ditata ulang Pak, tapi kabelnya harus ganti, gue bilang gitu. Kabelnya ganti. Ya kabel ganti lah. Itu kan jalur-jalurnya juga kan ngasal gitu kan. Maksudnya dia diarahin kalau mau bagus ya. Kalau mau bagus gitu. Jadi kabel diarahin satu jalur kemana. Jadi ada bisa kita tutup. Kalau gitu melencong-melencong gitu kita juga kan nggak ini gitu loh. Tapi tetap kalau nggak ditanam, tetap jelek, Pak. Ya enggak lah kalau misalnya ya tetap kelihatan, bukannya jelek, tetap kelihatan, tapi kita kalau misalnya rapi itu jadi sebagai bahan kayak expose gitu loh. Tanpa gipsum rapi. Tanpa Pak. gipsum rapi gitu. Gimana caranya, Pak? Itu ada kayak macam kayak paralon itu kita bungkus gitu loh. Bungkus Jadi ada pakai apa? jalur namanya paralon apa itu loh. Kosil apa gitulah pokoknya paralon kabel gitu. Ada yang kotak juga ada gitu, kita Oh, kayak bagusin aja art gitu. gitu. Ya jadi kayak istilahnya seni gitu Oh, loh. ada seninya juga Ya, itu? ya. Paralon itu bisa jadi seni? Bisa jadi seni misalnya. Oh, bisa jadi seni. Misalnya dindingnya putih, mungkin paralonnya dikasih warna apa gitu, bisa jadi. bilang gitu. Bisa jadi. Ya bagi apa yang nonton, itu kenapa nggak dimasukin ya? Dia kan nggak tahu bahwa itu. Renovasi atau Oh iya, baru? kalau dari Kalau nol. misalnya Bapak bangun baru, Nah, itu penempatan peralon kelistrikan itu di mana? tergantung dari orangnya, tergantung dari yang punya. Yang punya itu mau pakai plafon atau cuma dak doang gitu Kalau loh. dak doang? Nah, kalau dak doang kita tanam. Tanamnya di mana? Ya tanamnya di bawah besi itu di bawah besi coran gitu loh. Jadi ada rongga kan. Besi itu kan ada rongga. Kalau tipis? Ya harus tebel lah di bawahnya. Kalau tipis nggak bisa lah. Nanti Oh, berarti- kelihatan paralonnya. Berarti nggak bisa tuh, misalnya kan, itu kan tipis kata Bapak Iya, tadi, besinya. Diplester ulang aja, Pak. Nggak bisa. Nggak bisanya Udah kenapa, nggak bisa. Takutnya nggak kuat. Dan itu juga kan makan biaya juga. Kalau nggak Plastik kuat itu nggak bisa rontok. rontok kalau misalnya itu.
Karena paralon itu, paralon lagi, daknya itu kayaknya nggak layak gitu loh. Jadi kalau iya, kalau kita ketok aja itu langsung gitu, bahasa geblok Anda gitu. ini sadis sekali nggak layak. Iya, ya lu nggak layak. Itu kita ada sebagian kita rapihin gitu biar apa diaduk pakai lem ini pakai lem gitu. Oke, sekarang saya tanya, kalau misalnya pakai plafon gypsum, dengan kondisi plafon yang nggak layak tadi, gimana cara nempelnya, Pak? Oh enggak, kalau gypsum kan pakai rangka, jadi kita rangkanya di dinding gitu loh. Rangka di dinding. Dinding itu layak, Pak? Ya iyalah itu, karena bagus. kita udah rapihin dinding itu. Berarti itu kalau dipaku atau dikasih baut itu masih kuat. Kalau dinding itu saya lihat layak karena dia pakai batu merah gitu. Oh, bata merah. Oh ya, bata merah itu. Bagus dia sebagai dinding itu. Kita juga ngancurinnya agak sulit ya. Tapi kalau daknya itu kayaknya kurang semen kayaknya itu. Kurang jadi semen? iya kali di apa? Diketok aja dia rontok langsung gitu. Repot dong, Pak. Apalagi kita nanti maksudnya kita kita bongkar gitu, tanam kabel, malah rontok semua nanti. Sudah tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin itu. Itu jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin gitu loh. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada komen nih Pak dari Banana Gandul. Bisa ditanam tapi males. Wah, Gimana itu? Malas, Pak. Bapak malas ini. Ditanamnya ya ditanam, yang udah kan dia kan tidak tahu gitu. Ini kan Ketidaktahuan itu membuat dia komen kayak begitu wajar gitu. wajar kan tidak tahu. Iya, karena kita tidak tahu ya kan. Kita sudah melakukan itu. Kita coba kita bobok gitu kan. Pada Ternyata rontok. Yang terlihat apa, Pak? Rontok semuanya. Ada Rontok, besi. ada besi. Baru dibobok kelihatan besi. Itu tipis banget gitu loh. Kita mau tanam di mana? Di celah-celah besi. Iya, tidak mungkin. Tidak mungkin gitu loh. Celah besi tidak mungkin. Ya jalan satu-satunya terlihat kabel, tapi kabelnya diganti, dialurin lagi yang bagus gitu. Jangan melintang sana melintang situ gitu kan. Kita bungkus dengan paralon apa gitu yang khusus kabel. Terus di setiap ada sambungan itu kasih terminal yang bulat atau apa gitu loh. Ya kemungkinan kayak begitu. Kita cat putih juga bagus itu sebenarnya. Tapi emang balik lagi ke biaya. Biaya. Apakah kita disetujui untuk biaya gitu loh, Pak? Itu oke. Kayak gitu. Setuju sih di situ. Terus ada komentar dari Mas Go nih. Udah berapa tahun jadi tukang listrik Om? Ya, itu kan komen yang istilahnya ketidaktahuan ya. Gitu. Tukang listrik. Ya, karena Anda kan nggak tahu yang bikin listrik itu siapa gitu kan. Iya, kalau Bapak sebagai Yang orang yang renovasi. Jadi kalau misalnya dari awal kita yang buat, itu nggak begini begitu. Mungkin lebih bagus dari semuanya gitu loh. Kita bisa lihat kan proyek-proyek kita gitu loh. Kayak gitu. Ya, betul. Jadi kalau ditanya berapa lama Anda jadi tukang listrik? Atau berapa lama mah jangan ditanya. Sebelum yang komen lahir juga saya udah main listrik gitu loh. Sudah main listrik. Tapi memang keadaan yang begitu. Memang keadaan begitu. Coba komen di kolom komentar. Kira-kira gimana ya caranya kalau misalnya nih owner tidak mau nambah biaya untuk pembuatan gypsum. Coba komentar coba gimana? Oke. Terus kalau misalnya dipaksa ditanam begitu, kelihatan ada besinya. Gimana caranya? Coba komentar di kolom komentar. Buat pakar-pakar. Iya, kan kita lihat di TikTok kemarin, Pak. Itu banyak sekali para pakar yang, wah, itu penjelasannya udah kayak insinyur gitu, Pak. Ya, kita pengen kemungkinan dia emang pintar. Iya, nanti kita bahas komentar-komentar Anda itu. Gimana caranya? Ini kan dak ini kan terlihat besi, Pak. Saking tipisnya. Iya, itu gitu. menurut Anda ini, Pak. Menurut Anda itu besi berapa, Pak? Bersih juga enggak gede itu. Harusnya kan kalau dak itu kan ya minimal 10 lah itu. Besi 10 itu besi minimal berapa? itu minimal. Banyak kan yang pakai 12 itu besi 8 dipakai. Besi 8 itu terlalu standar tipis itu ya. kurang. Ya, kurang. Nah, coba dibikinin video kalau bisa ya. Itu yang di belakang linknya. itu yang di dapur itu kita pernah bobok mau tanam. Ya. Itu baru dibobok sedikit aja, kita 1 senti aja, nggak sampai 1 senti itu udah kelihatan besinya. Mau tanam di mana coba? Iya. Kayak Satu-satunya gitu. alasannya harus ditanam di atas plafon gypsum. Iya, itu satu-satunya gitu. Oke, lanjut. Jadi bagus kayak lantai 3 tuh kan? Ya, Itu bagus banget itu kan? Mungkin bisa ditayangkan lantai 3.
kayak gitu. Ya emang jalan satu-satunya untuk menutup kayak gitu gypsum, bukan gypsum maksudnya plafon. Ya Iya. plafonnya terserah itu materialnya mau gypsum mau PVC mau. PVC, wah PVC lebih mahal lagi, Pak. Nah iya, Lebih mewah lagi. tapi mewah dia mewah gitu Iya. loh. PVC itu mewah. Gitu. Tapi kalau mewah kan memang memandang rumah yang indah kan enak, Pak. Ya, Benar nggak sih, Pak? ya kan harga Harus ada mewah juga? iya. Oke, harga berarti- harga itu kan bisa membuat orang mewah kan? Ada harga, ada Jadi kualitas. ada harga, ada kemewahan. Betul, setuju sekali. Kayak gitu. Tapi Ada gypsum juga kalau misalnya kerjanya bagus ya bagus lah. Tapi emang standar lah kalau gypsum zaman sekarang kan emang gypsum ya. Iya. Kayak gypsum kayak gitu ya. Kan ada bentuk-bentukannya juga, Pak. Iya itu kayak untuk gimana kayak gitu. misalnya drop ceiling, up ceiling gitu, terus ada indirect-nya gitu kan itu lebih bagus, lebih mewah ya kan ada lampu kan di antara celah-celah. Dan itu sebabnya gypsum itu diciptakan, benar nggak, Pak? Untuk plafon. Untuk mempermudah. Oh, dulu kan internet, asbes. Kalau zaman-zaman dulu, Pak, di rumah-rumah kampung itu tidak ada plafon, Pak. Jadi kita bisa lihat kotoran-kotoran di atas. Iya, gitu. Ada tikus, gitu. ada apa. Dulu udah ada sih, dulu udah ada kayak tipis itu kayak namanya mereknya internet ya, tapi itu namanya semacam apa ya? Kayak asbes gitu, bahannya kayak gitu ya kan. Ya dia kayak ada benang-benangnya gitu. Dulu ada, tapi itu udah nggak kepake lagi. Iya. Lebih gampang gypsum. Kali kalau itu kan susah motongnya juga, suka berantakan gitu loh. Iya, iya. Kayak gitu. Dan tipis. Dia terlalu tipis gitu loh. Kalau gypsum kan tebal. Mhm. Gitu. Dan kalau dicat juga mirip seperti dinding ya. Ya, gitu. Kalau ini kan kalau kayak internet itu apa ya? Dia tahan sih tahan kalau bocor-bocor nggak begitu itu dia tahan. Kalau gypsum kan kurang tahan ya kalau ada bocor. Apalagi continue gitu dia akan ambrol gitu. Iya, itu kan Kalau internet lebih bahannya itu mirip-mirip kapur ya, Pak ya. gypsum. Iya. Iya. Ah kalau bahannya itu kita belum apa? Iya, mirip-mirip lah. Iya, Saya lihat dia mirip-mirip. oh, ini kayak Iya, kayak kapur gitu. kapur, iya. Nah, saya nggak Kapur tahu. di Coba. padatan. Yang tahu bahan. Ya coba kalau tahu komen. coba di komen. Yang saya lihat seginiin itu kayak kapur. Ya emang kayak kapur. Oke, lanjut. Ya, dari Intial S. Makanya kalau bangun cor dak dipikirin perencanaan instalasi listrik. Jadi bisa dikasih pipa sebelum dicor. Gimana nih kontraktornya? Bisa dikasih pipa sebelum dicor. Artinya dia itu pengennya tuh pipa kelistrikan itu ditanam di dalam Dalam coran. Di dalam coran, gitu. Ya, ya semua begitu. Kalau misalnya intinya gini, kalau dari bangun dari nol, dari awal, Nah, itu terus bisa. klien minta tanpa plafon, itu kita akan tanam gitu loh. Dan sedangkan yang kita kerjakan ini itu sudah Rumah existing. cuma existing udah ada gitu Rumah loh. renovasi. Kita sebagai kontraktor berarti cuma jawabannya renovasi bisa. aja gitu loh. Bisa. Iya. Sebenarnya itu kan ya maksudnya pekerjaan kayak begitu kan ya biasalah gitu kan kita tanam-tanam di coran apa gitu ya kan. Berarti tanam dicor bisa. Bisa lah kalau dari nol mah emang Dari emang nol. ditanam mau di mana lagi kalau misalnya Jawabannya begitu ya. Iya kalau misalnya daknya plafon plafon nggak dipasang gitu kan, dia nggak mau kita pasang plafon ya kita tanam gitu loh. Jadi kita perlihatkan apa yang terjadi kan. Iya, Karena sekarang kan sekarang nggak mau kan- pasang gipsum, Iya. plafon gipsum. Itu kan bangunan existing, udah ada. Kita nggak tahu siapa yang buat siapa gitu kan. Iya. Gitu. Ya kalau misalnya Kalau misalnya Bapak ditanya sebagai kontraktor supaya mulus gimana? udah nggak bisa lah ditanam gitu mah orang Nggak bisa. daknya aja tipis gitu. Daknya itu tipis banget gitu. Kita ngecor, kita bobok aja sedikit aja udah pada rontok, udah bahaya. lah. Iya, jadi kalau ditanya kontraktornya gimana sih? Kayak gitu. Supaya mulus gimana? Supaya nggak dari terlihat. nol lah kerjanya dari nol lah. Kita bongkar semuanya. Bisa gitu loh. Ya kan bahaya. Itu konstruksi juga kan kita nggak seenaknya bongkar. Gitu. Iya, tanpa dibongkar, Pak. Iya, tanpa dibongkar ya Gipsum. gipsum. Nah, itu jawabannya. Gipsum. Iya, ada plafon. Iya. Itu mau jadi mulus gitu loh. Jadi buat owner-owner yang mau bangun rumah harus diperhatikan dulu budgetnya. Iya. Budgetnya untuk gipsum berapa segala macam ini untuk renovasi rumah 3 lantai dan sebagainya. betul, Kira-kira betul, betul. Berapa budgetnya untuk sampai mulus seperti itu ya. Iya. Ya, pembahasan untuk area atas untuk plafon itu memang harus ada gipsum. Kalau Iya. mau bagus. Oh, bagus Bagus. gitu. Tapi ada satu sisi yang nggak
kayak misalnya apa itu kayak perkantoran gitu kan. Kalau perkantoran itu pakai apa, Pak? Oh, dia dicor juga, tapi Dicor juga? dicor juga. Itu ada yang Pakai misalnya gypsum mau juga? diekspos ya. Ceiling nggak mau diekspos ya. Tapi dia kan itu udah ada plumbingnya, jadi enak gitu loh. Udah ada itu jadi kelihatan, tinggal cat-cat aja itunya. Kayak gitu yang plumbing gitu ya. Kayak Gitu. Kalau kita kan ini kan yang buat bukan kita, dari awal itu bukan kita, jadi kita ya cuman rapihin aja gitu loh. Dan kita menawarkan kabelnya diganti ya dia biayanya belum ada, Belum gitu kan. fix Belum fix lah gitu. gitu ya. Iya, sebenarnya bisa sih dibagusin, tanpa membobok gitu loh. Ya tapi kelihatan alur-alurnya masih tetap kelihatan, jalur-jalur kabel kelihatan. Tetap kelihatan jelek, Pak. Kalau masih ada. Iya makanya gitu loh. Ya gitu kalau misalnya dari nol kita kerjain, nggak Iya, begitulah hasilnya nggak begitulah. Kalau dari nol bisa. Iya, Kalau banyak bisa bisa. lah. Kalau dari nol. Bisa kalau dari nol mah. Kalaupun kita itu juga tahu. mau dipasang gipsum juga sebenarnya bisa mulus. Udah gitu. Iya, kita banyak. misalnya Pak, saya nggak mau pakai plafon, jadi pelistrikannya ditanam aja di dak. Ya emang harus ditanam kalau nggak ada plafon mah. Kalau misalnya ke gantul-gantul gitu, di luar kan kelihatan jalur-jalurnya gitu loh, ya kan? Karena ini udah dari dulunya begitu, kita nggak bisa nggak bisa apa gitu, nggak bisa berbuat banyak gitu loh. Ya. Dari Pak Arsitek ada yang mau disampaikan buat penonton Pak yang di TikTok? Oh ya, ya komen-komen itu sih bagus ya, karena ketidaktahuan aja gitu loh. Mereka bahwa kita ngebangun itu cuma renovasi gitu, bukan dari nol. Kalau dari nol mungkin apa yang ditanyakan itu yang ntar kan terjawab gitu loh, kayak gitu. Jadinya, Jadi penonton-penonton kita di TikTok kita sarankan untuk menonton di ya kita. gitu. Jadi kita akan bahas semua komentar-komentar kalian di YouTube supaya lebih panjang. Kalau di TikTok kan panjang susah. Nah, makanya kita ada wadah di YouTube channel untuk kita bahas lebih panjang komentar kalian. Tapi enak juga ya ada komen-komen kayak begitu. Jadi Iya, bagus sekali. jadi pembelajaran juga bagi Iya. bagi orang-orang yang nonton yang Ini bisa tidak ada mengedukasi ketahuan ya kan iya, tentang mengedukasi. bangunan gitu kan, tentang kelistrikan apa gitu loh. Ya kita kan sebenarnya udah tahu gitu loh. Iya, Tapi kan betul. ya kita jadi cuman lihat komen oh ya gitu loh. Ada lagi nggak komen-komennya? Untuk video ini sih kesimpulannya sama semua. Sama Iya, semua. Banyak yang nggak paham kalau posisi kita nih Renovasi atau sebagai- bangun baru gitu. Ya, iya itu Ya. udah paham. Ini proyek renovasi, bukan rumah baru. Iya. Ya, seperti itu. Tapi kasus-kasus yang kemarin peralon-peralon itu kan memang awalnya kita suguhin apa penawaran untuk ada plafon gipsum. Tapi memang dari owner ada pengurangan pekerjaan sehingga ini tidak akan bisa ditanam di plafon Iya. karena kondisi plafonnya sendiri, kondisi daknya sendiri itu sangat-sangat kacau gitu. Ringkih. Iya, kalau gini pakai Iya. telunjuk langsung Itu juga Iya, kita campur lem itu biar lekat biar enggak ya seperti itu. gitu. Ya mungkin itu dulu ya pembahasan podcast perdana kita kali ini. Nanti kita akan terus bikin ya. Kalau misalnya ada isu-isu menarik yang ada di TikTok kita akan bahas di sini. Ya komen-komen yang sangat kita Iya. bahas itu banyak kayak Betul, gitu. kita akan bahas di sini, klarifikasi di sini supaya kita semua paham gitu ya. Jadi Ya. ini buat pembelajaran buat owner-owner semua kalau mau bangun rumah ya harus melalui perencanaan yang baik gitu Ya. ya. Itu aja kemarin trapesium ya Pak ya, nggak ini segi empat itu. Yang itu nggak ya, lurus ya. nggak lurus. Iya. Di bangunannya aja dia nggak. Ya mungkin bangunan lama mungkin itu dibuat dari tukang bukan perencanaan dari arsitek ya. Arsitek, ya. Jadinya hasilnya begitu. Perencanaan yang Temboknya bagus. itu nggak ada yang sama, temboknya miring sana, Miring, miring segala sana gitu loh. Ada yang lebar, ada yang nyempit gitu loh. Sebenarnya kan kalau misalnya kita sebagai desainer gitu ya, arsitek gitu kan, kita akan tahu gitu loh. Ini bangunan nggak lurus. Nah, bangunan nggak lurus, apa yang kita lakukan Apa gitu yang kan? dilakukan? Kita lakukan ya udah kita ngambil yang lurus yang mana sebelah kanan ya udah kita bikin yang lurus sebelah kanan gitu loh. Kita bikin sudut yang 90 derajat, kita lurusin semuanya gitu loh. Ya. Yang sini juga kita lurusin. Kita buang kemana nih yang bagus? Ke belakang, oke. Ke belakang. Jadi nggak lurus yang di belakang gitu loh. Emang kan tanah itu semuanya kan nggak ada yang persegi gitu loh ya. Iya. Pasti ada yang trapesium, yang jajaran genjang gitu Iya, loh kan. jajaran Kayak begitu loh. Nah, kita mengakalinya gimana ya kayak begitu gitu loh. Jadi membuang tembok-tembok lurus
dengan cara ya begitu gitu loh. Misalnya dia dua-duanya miring ya kita cari bikin tembok yang lurus dulu gitu loh. Kayak Oke, begitu. luar biasa. Hmm. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video